warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ahmad Rafiq SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan selamat malam juga kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil dari analisis kelayakan bisnis kedai Rainbow ayam penyet dan ayam geprek. Perkenalkan, nama saya Reka Ananda selaku moderator. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama rekan kelompok saya yaitu ada Mutiara Rizkia, Adinda Reza Prameswari, dan Nasya Ferliana. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke dalam materi latar belakang. Dalam menghadapi bisnis yang semakin ketat, perencanaan dan analisis awal menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kegagalan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyusun studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk menilai apakah sebuah usaha layak dijalankan dari berbagai aspek seperti pasar, teknis, hukum, keuangan, dan sosial ekonomi. Industri makanan cepat saji, khususnya olahan ayam seperti ayam geprek dan ayam penyet, terus berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Melihat peluang tersebut, kedai Rainbow hadir dengan konsep kekinian yang mengutamakan rasa, variasi menu, dan layanan fleksibel baik secara langsung maupun online. Untuk memastikan usaha ini dapat berkelanjutan dan bersaing di pasar, dilakukan studi kelayakan guna mengevaluasi potensi dan tantangan usaha. Hasil studi ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan dari berbagai aspek seperti pasar, teknis, manajemen keuangan, dan hukum. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis. Menurut Santoso 2021 menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai kelayakan usaha dari aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan legalitas sehingga dapat meminimalisir risiko kegagalan usaha. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis usaha ayam geprek dan penyet. Studi kelayakan bisnis penting dilakukan untuk menilai apakah usaha ayam geprek dan penyet layak dijalankan dari sisi pasar, operasional, keuangan, dan manajemen, memahami selera konsumen, menjaga kualitas produk, dan efisiensi produksi menjadi kunci keberhasilan. Menurut Rahmawati dan Nugroho 2024, usaha ayam geprek dengan variasi sambal memiliki prospek menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi ekonomi lokal, terutama jika didukung oleh inovasi produk dan pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Selanjutnya di sini ada profil usaha. Yang pertama, nama usahanya itu Kedai tahun 2017. Pemiliknya Ibu Yuliana. Ya, betul. Usaha Kedai Rainbow didirikan pada tahun 2017 oleh Ibu Yuli, seorang ibu rumah tangga yang memiliki minat besar di bidang kuliner. Visi dari usaha Kedai Rainbow adalah menyajikan makanan berkualitas dan membekas bagi para penikmatnya. Awal mula berdirinya Kedai Rainbow bermula dari keinginan Ibu Yuli untuk membuka usaha makanan yang sederhana, namun memiliki cita rasa khas dan mampu menjangkau semua kalangan. Dengan mengandalkan resep sambal racikan sendiri yang pedas dan nikmat, serta penyajian yang cepat dan praktis, Kedai Rainbow mulai beroperasi dengan konsep warung makan rumahan di pinggiran kota. Aspek-aspek yang ada pada usaha Kedai Rainbow. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. A. Segmentasi pasar. Yang pertama, demografis di usia 15 sampai 45 tahun, lalu geografis berlokasi di sekitar lingkungan pendidikan seperti poltekkes, SD, SMP, SMA, perkantoran, kelurahan, dan pemukiman padat penduduk. Lalu ada psikografis, konsumen yang menyukai makanan pedas, praktis, dan bercita rasa lokal. Ada perilaku yang sering makan di luar rumah, suka mencoba makanan baru, dan menyukai makanan cepat saji yang mengenyangkan. Yang B, targeting, anak muda dan dewasa usia 17 sampai 45 tahun, khususnya pelajar, mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari makanan praktis, cepat, namun tetap lezat dan terjangkau. Lalu yang ketiga ada positioning, dengan mengutamakan rasa pedas khas, variasi sambal, serta suasana yang nyaman
dan layanan pemesanan yang mudah, langsung maupun online. Kedai Rainbow ingin dikenal sebagai pilihan utama makanan cepat saji lokal. Di sini ada strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Produk utama yang ditawarkan adalah ayam geprek dan ayam penyet dengan berbagai varian sambal dan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Lalu ada price atau harga. Strategi penetapan harga menggunakan pendekatan harga terjangkau atau value piercing agar dapat bersaing dengan kompetitor dan menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Lalu ada place atau tempat. Kedai Rainbow berlokasi strategis dan mudah dijangkau. Produk dijual melalui 2 jalur utama, yaitu secara langsung dan online. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Kedai Rainbow mempromosikan usahanya melalui TikTok, Instagram, dan video pendek, serta bekerja sama dengan aplikasi online untuk menawarkan promo gratis ongkir. Di sini ada daftar menu dan harganya. Ada nama produknya yang geprek dan ayam penyet, ada variannya sama tingkat kepedasannya. Di sini juga ada promo paket hematnya juga. Lalu di sini ada kayak topping gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aca. Baik, selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada proses produksi. Bahan baku ayam terlebih dahulu dimarinasi, kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu ayam disajikan dengan sambal yang diulek sesuai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua ada peralatan masak. Peralatan yang digunakan meliputi kompor gas, wajan besar, rice cooker, alat ulek seperti cobek, alat pemotong bahan atau pisau, meja stainless steel, serta alat makan dan penyajiannya seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknik penyimpanan. Bahan baku seperti sayur, ayam ditaruh di lemari pendingin atau freezer secara terpisah agar tidak terkontaminasi satu sama lain. Selain itu bahan baku disimpan dengan sistem FIFO, yaitu first in first out, di mana bahan yang pertama masuk itu juga merupakan barang yang pertama kali keluar. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi. Kedai Rainbow mempromosikan dagangannya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kedai Rainbow juga bekerja sama dengan platform pemesanan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen dan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam operasional usaha. Kedai Rainbow dikelola secara sederhana dengan jumlah karyawan sesuai dengan skala usaha, namun tetap mengutamakan efisiensi dan profesionalitas kerja. Ibu Yuli sebagai pemilik usaha dibantu dengan 2 orang karyawan yang terdiri dari 1 kasir dan 1 kitchen atau bagian dapur. Kasis di Kedai Rainbow bertugas mencatat dan memproses transaksi, melayani pelanggan, mencatat pemesanan, mengatur antrian, dan membantu pengemasan makanan. Sedangkan karyawan dapur menyiapkan bahan baku, menggoreng ayam, membuat sambal sesuai tingkat kepedasan, serta menjaga kebersihan dapur dan peralatan memasak. Selanjutnya ada aspek hukum dan perizinan. Kedai Rainbow telah mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission. NIB berfungsi sebagai identitas legal usaha yang mencakup izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dengan memiliki NIB, usaha Kedai Rainbow dapat berjalan secara resmi dan memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi, sekaligus mempermudah kerjasama dengan pihak lain seperti platform pemesanan online ataupun dengan lembaga keuangan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini ada modal atau investasi awal yaitu sebesar 25 juta. Lalu ada pendapatan sebesar 540 juta per tahun dengan pengeluaran 392 juta 4. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Kedai Rainbow berdampak positif secara ekonomi dengan membuka lapangan kerja dan membeli bahan baku dari pedagang lokal. Secara sosial, kedai ini menyediakan makanan praktis dan terjangkau serta menjadi tempat berkumpul bagi para pelajar dan warga sekitar, sehingga mendukung ekonomi mikro dan mempererat hubungan sosial.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Cita rasa unggul dengan 3 varian sambal khas. Yang kedua, lokasi strategis dekat sekolah, kantor, dan pemukiman. Yang ketiga, promosi digital aktif seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan media sosial. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu persaingan tinggi dengan banyak usaha serupa. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu tren ayam geprek makin digemari. Yang kedua, potensi ekspansi menu dan target pasar. Yang ketiga, platform online bantu perluas jangkauan. Yang keempat, strategi promo bisa dongkrak penjualan. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Kedua, selera konsumen cepat berubah. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis Kedai Rainbow, terbukti layak dan menguntungkan. Dengan modal awal sebesar 25 juta rupiah per tahun, usaha ini menghasilkan pendapatan 540 juta rupiah dan pengeluaran 392.400.000, sehingga memberikan cash flow positif sebesar 147.600.000 rupiah per tahun. Break even point dan payback period dapat dicapai hanya dalam 2 bulan, yang menunjukkan usaha ini cepat balik modal. Nilai NPV atau net present value sebesar 109.181.818 rupiah. Internal rate of return 49% dan profitability index 5,36, mengindikasikan bahwa investasi ini sangat menguntungkan dan memberikan pengembalian yang tinggi. Saran, agar bisnis Kedai Rainbow terus berkembang dan menguntungkan, disarankan untuk terus mengontrol kualitas produk dan pelayanan guna menarik lebih banyak pelanggan, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja usaha. Selain itu, pengembangan bisnis seperti penambahan produk baru atau membuka cabang dapat dilakukan secara bertahap setelah usaha stabil dan modal awal telah kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.